Oke, kita lanjutkan untuk yang pertama dari rangkaian clamper, yaitu positif clamper circuit, rangkaian clamper positif. Nah, nanti apa maksudnya positif itu? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi sinyal input akan digeser ke daerah positif, ke atas atau ke daerah yang positif, di atas nol atau pas di nol, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke mana? Ke sini. Poin yang pertama. Initially, the positive half of the applied input signal reverse bias the diode, but the capacitor is not still charged. Jadi bedanya untuk clipper dengan clamper, untuk yang clamper ini kita harus memperhitungkan atau harus memperhatikan apakah kapasitor itu charge atau discharge. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah dioda itu forward atau dioda itu reverse. Jadi harus kita perhatikan, oh sekarang kapasitornya charge. Oh sekarang kapasitornya discharge. Oh sekarang diodanya forward atau sekarang diodanya sedang reverse. Jadi seperti itu. Pada awalnya di sini dijelaskan initially pada awalnya positive half of the applied input signal reverse bias the diode. Jadi untuk siklus positif yang pertama ini, siklus positif input ini ya. Jadi siklus positif, nah, kalau siklus positif plusnya ada di atas, minusnya ada di bawah. Jadi inputnya siklus positif, maka dioda di sini dalam kondisi reverse. Jadi arusnya mengalir ke sini, kita lihat kan ya. Nah, diodanya apa ini? Diodanya reverse. Berarti arus tidak akan mengalir melewati dioda ini, tidak akan. Jadi, but the capacitor is not still charged. Jadi kapasitornya tidak terisi atau tidak charging. Jadi arusnya tidak ke dioda, arusnya langsung ke tegangan output ini atau ke resistor ini. Jadi arusnya ke sini. Oke ya. Jadi arusnya ke sini. Jadi kita kalau kita gambar arusnya ini akan ke resistor. Arusnya akan ke resistor. Nah, ini untuk siklus positif. Nah, jadi outputnya akan terlihat. Nah, kita lihat di sini. Ini outputnya kan ya. Nah, input sama dengan output pada siklus positif yang pertama ini. Makanya, so at this period of time, output will not be considered. Jadi, output dari sinyal input yang paling pertama ini tidak diperhitungkan. Karena kita lihat di sini, outputnya sama dengan input ya. Jadi kalau kita lihat pada simulasi yang sebelah kanan ini, nah ini outputnya sama dengan input. Kita lihat, nah ini inputnya seperti ini, outputnya juga seperti ini pada siklus yang paling pertama kali. Jadi seperti itu. Oke, poin selanjutnya, for kita lihat, kita ganti warna ininya ya dulu ya, biar ada perbedaan nanti arah aliran arusnya juga atau yang lain. Kita ganti dulu warnanya, kita ganti warna biru. Oke, di sini. For the negative half of the AC signal, the capacitor now gets fully charged up to the peak of AC signal Vm but with inverse polarity. Jadi pada saat siklus negatif input ini, pada saat siklus negatif input, maka apa yang terjadi pada dioda? Kalau negatif, plusnya ada di bawah ya. Nah, minusnya ada di atas. Pada saat siklus negatif, arah arusnya kan dari bawah ini ya ke kanan. Nah, perlu diingat ini ground ya, ya. Ini ground. Jadi arah arusnya dari bawah ini. Nah, terus dia mengalir ke dioda. Apa yang terjadi pada dioda? Diodanya on atau forward.
apa yang terjadi pada saat diodanya on atau forward, maka dia akan mengalir atau mengalirkan arus ke kapasitor yang biru ini. Nah, terus kapasitornya akan fully charged. Jadi di situ disebutkan fully charged, akan terisi penuh up to the peak of AC signal, sampai apa itu tegangan puncak dari sinyal input AC. Sampai tegangan puncak dari sinyal input AC. Kalau kita lihat arusnya, maka yang positif dari kapasitor ini ada di sini ya, sebelah kanan, dan negatifnya ada di sini. Jadi diodanya on, kapasitornya terisi atau charging. This negative half forward bias the diode, seperti yang kita jelaskan ya. Jadi pada saat siklus negatif ini, siklus negatif, maka diodanya on atau forward bias. That result in the flow of the forward current. Jadi menghasilkan arus forward through the diode yang biru ini ya. Arus forward yang biru-biru ini arus forward melewati dioda. The next positive half then reverse bias the diode, due to which signal will appear at output. Jadi pada siklus positif selanjutnya, siklus positif yang kedua, ini siklus positif yang kedua. Nah, ini siklus positif yang pertama yang merah ini ya, yang biru ini siklus positif yang kedua. Reverse bias the diode. Nah, pada siklus positif yang kedua ini sama dengan siklus positif yang pertama, dia akan mereverse dioda, mereverse atau mengoffkan, mematikan dioda, sehingga arusnya tidak bisa ngalir di sini, tetapi arusnya akan mengalir pada output. Arusnya akan mengalir pada output. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, ini at the beginning of the positive half of the AC signal, the diode is in the non-conducting state. Jadi pada saat siklus positif yang kedua ini ya, siklus positif ini kita lihat di sini tadi ada tegangan sebesar Vm ya. Vm ini kita anggap tegangan puncaknya Vm di sini, ini minus Vm. Jadi sebesar tegangan Vm. Pada siklus positif ini kita kasih tanda di sini biar nggak ada rancu ya. Arusnya akan mengalir. Diodanya dalam kondisi off atau reverse, atau di sini disebutkan non conducting. Jadi pada saat siklus positif yang kedua ini diodanya dalam kondisi non conducting atau reverse. That result in discharge of capacitor charge. Nah, jadi dia akan menyebabkan kapasitornya discharge. Dia akan menyebabkan kapasitornya discharge. Jadi sebesar Vm di sini juga Vm. Kita lihat polaritasnya dari bawah ini negatif, positif, negatif, positif, akan saling menjumlahkan atau menambahkan. Seperti pada apa itu namanya? Teori-teori sebelumnya, kalau susunan tegangannya seperti ini, negatif positif, terus ketemu positif yang pertama ini ketemu negatif pada sumber yang kedua, maka dia akan saling menjumlahkan. Jadi Vm plus Vm, outputnya jadi 2 Vm. We will have the summation of the voltage stored across the capacitor and apply the AC input signal. Jadi kita akan kita akan mempunyai sinyal output sebesar tegangan yang tersimpan pada kapasitor ya, dan tegangan input AC. Tegangan input yang ini, yang positif kedua ini, bukan positif yang pertama tapi positif, siklus positif yang kedua. Maka bisa dituliskan dengan rumus V output sama dengan Vm plus Vm, di sini Vm, di sini Vm, saling menjumlahkan, maka outputnya jadi 2 Vm. Outputnya menjadi 2 Vm. Nah, kalau dicoba, kita punya rangkaian klemper seperti ini, maka kita coba pada osiloskop dengan input signal yang kuning ini input, dan outputnya yang biru ini. Jadi outputnya yang biru ini,
maka hasilnya seperti yang biru ya di output. Inputnya yang kuning, outputnya pada yang biru. Jadi sebenarnya untuk output ini tidak persis nempel pada 0. Nah, tidak persis nempel pada 0 pada saat kita simulasikan. Oke, coba kita lihat pada simulasi. Oke, di sini. Jadi di sini kita mempunyai tegangan input sebesar 5 volt peak. Jadi 5 volt peak ini berarti yang positif VM tadi 5 volt, yang bawah minus VM berarti minus 5 volt. Jadi 5 volt peak, bukan 5 volt peak to peak, tapi 5 volt peak saja, atau VM-nya sebesar 5 volt. Kalau positif ya plus 5 volt, kalau negatif ya minus 5 volt. Inputnya sinus. Kita punya kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Di sini ada dioda 4002 yang umum, ground, terus resistornya berapa? Di sini 330 kilo ohm. Kita kasih osiloskop di sisi output, di kapasitor kita juga kasih osiloskop di sini, dan di sisi inputnya juga kita kasih osiloskop untuk memastikan inputnya nanti seperti apa. Oke, sebelum kita jalankan, kita on-kan dulu osiloskopnya di sini. Nah, sebagai ini saja. Untuk scale yang kita gunakan untuk time per diff-nya itu adalah 1 sekon, 1 detik per diff. Jadi satu kotak ini di sumbu X. Jadi time per diff itu pada sumbu X. Satu kotak ini mewakili waktu sebesar 1 sekon. Jadi satu kotak ini mewakili 1 detik. Terus untuk yang volt per diff-nya yaitu 5 volt per diff. Jadi satu kotak yang sumbu Y di sini atau di semua ini sama ya. Satu kotak di sumbu Y ini akan mewakili 5 volt. Jadi satu kotak nilainya 5 volt. Umpamanya ada 2 kotak nilainya di situ berarti dia 10 volt. Tinggal mengalihkan saja. Pokoknya 5 volt per diff itu jadi satu kotak mewakili tegangan sebesar 5 volt. Oke, rangkaiannya sama. Kita lihat sekarang. Oke, kita stop dulu. Untuk inputnya ini sinus ya, seperti yang diceritakan tadi, inputnya sinus. Jadi ini simulasi, kita menggunakan software multisim ya. Jadi inputnya ini sinus, ada siklus positif, negatif, positif, negatif. Ini outputnya, ini tegangan pada kapasitor. Di osiloskop yang nomor 3 ini 3 ya. Itu itu adalah tegangan pada kapasitor. Untuk yang ini tegangan outputnya atau sinyal outputnya, dan yang sebelah kiri ini adalah sinyal input. Seperti yang dijelaskan tadi, pada saat pertama siklus positif, dia akan mereverse dioda. Jadi siklus positif kita lihat di sini ya. Langsung saja di sini, pada saat siklus positif, arus akan melewati kapasitor dan mereverse dioda. Diodanya jadi reverse. Sehingga sinyal input akan langsung masuk pada resistor atau output. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah ini, output nilainya sama dengan input. Selanjutnya, pada saat siklus negatif. Siklus negatif, apa yang terjadi pada saat siklus negatif? Oke, pada saat siklus negatif inputnya ini, kita lihat. Nah, untuk catatan tadi, nah ini, nilai kapasitornya 0 ya di sini ya, pada saat siklus positif ya. Nah, kita lihat di sini nilai kapasitornya masih 0. Nah, nilai kapasitornya 0. Di sini sampai di sini nilainya masih 0. Ya, jadi pada time yang sama nilainya masih 0. Nah, begitu dia untuk inputnya adalah siklus negatif, jadi setelah siklus positif, terus inputnya siklus negatif. Pada saat inputnya siklus negatif, maka diodanya kita lihat, maka diodanya akan forward ini.
Apa yang terjadi pada saat diodanya forward? Arus akan mengalir dan mengisi kapasitor, charge kapasitor. Buktinya mana? Dia mengisi kapasitor, buktinya ada di sini. Nah, ini. Nilai tegangan dari kapasitor ini akan naik sampai kurang lebih di sini 4,5 lah, 4,5 di sini. 4,5. Kalau kita teruskan akan berubah ya, 4,5. Anggap saja di sini 4,5. Nah, untuk tegangan inputnya dia berada pada siklus negatif sekarang, pada siklus negatif. Nah, di sini ada tegangan pada output ini, akan tegangan muncul di sini di bawah ini ya. Ini adalah tegangan dioda VD. Nah, di dioda kan ada tegangan dropnya di situ ya. Di sini adalah VD. Ini adalah VD. Nah, makanya di sini tidak persis 5. Inputnya kan 5 volt peak ya. VM-nya kan 5 volt di situ. Nah, dia tidak persis 5 karena ada tegangan drop dari dioda kurang lebih 0,5 dalam prakteknya di sini. Atau kadang ada yang menunjukkan 0,6 atau 0,5, nggak ada masalah. Jadi dia ada tegangan diodanya. Begitu juga di sini, ini menunjukkan tegangan dioda, ini tegangan dioda. Maka dari itu tegangan kapasitornya tidak full 5 volt, tetapi sedikit berkurang. Yaitu berkurangnya 0,5 sebagai kompensasi tegangan diodanya. Oke, setelah itu kapasitornya kan terisi ya, kapasitornya terisi sebesar 4,5. Nah, terus sinyal inputnya berubah lagi dari minus dia ke plus sini ya, ke siklus positif. Apa yang terjadi pada saat siklus positif seperti dibahas tadi, pada saat siklus positif diodanya akan reverse, kembali reverse atau off. Pada saat dioda reverse, apa yang terjadi pada saat dioda reverse? Nah, maka tadi kan untuk kapasitor pada saat siklus negatif kan terisi ya. Pada saat siklus negatif kan terisi. Jadi pada saat siklus positif yang kedua ini, maka diodanya reverse. Ini siklus positif yang kedua ya. Siklus positif yang kedua. Nah, ini diodanya reverse. Terus di sini terdapat tegangan VM atau V peak boleh. Di sini juga VM. Jadi diodanya reverse ini, di sini terdapat tegangan sebesar VM dan di sini VM dan saling menjumlahkan. Semuanya ini akan mengalir atau tampak atau mengalir pada R atau tegangan output ini sama karena terparalel. Diodanya nggak berfungsi. Jadi semua tegangan VM, 2 kali VM ini akan nampak di sini. Kalau kita lihat pada simulasi, ya, jadi seperti ini. Ya, jadi total 2 VM itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat di inputnya kan 5 volt peak ini ya, maka outputnya hampir 10 volt. Di sini kalau kita lihat berapa ini lebih tepatnya, hampir 10 volt, 9,38. Nah, 9,38. Jadi hampir 10 volt. Kurang lebih 9,38 tadi ya. Oke, kurang lebih 9,38 untuk tegangan puncaknya. Nah, jadi ini VM, di sini inputnya ini VM minus VM, maka outputnya 2 VM. Jadi outputnya 2 VM. Jadi sama seperti yang ada di teori ya. Jadi kalau kita lihat di teorinya, outputnya jadi 2 VM dengan input plus VM dan minus VM. Jadi tegangan input ini, sinyal input ini digeser saja. Nah, jadi semuanya di atas 0. Sebelumnya kan ada yang di bawah 0. Sekarang semuanya ada di atas 0. Jadi seperti ini, naik semuanya. Kalau kita lihat di percobaannya kan inputnya yang kuning ini, outputnya yang biru. Inputnya ada yang plus, ada yang minus. Outputnya digeser semua ke atas. Begitu juga untuk simulasi sama hasilnya. Semuanya digeser ke atas. Inputnya ada plus, minus. Outputnya digeser semua ke atas. Jadi di atas 0. Nah, kita lihat di sini tegangan diodanya kan cenderung stabil. Nah, itulah gunanya kita memilih nilai R dan C yang cukup besar agar tegangan dioda ini, tegangan yang ada di dalam dioda yang sudah terisi ini
tidak discharge secara signifikan, tidak discharge secara cepat, biar dia perlahan sehingga dia tidak kelihatan discharge, cuma ada yang tidak datar di sini saja, sedikit tidak datar di sini saja. Jadi nggak ada masalah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk positif clamper ini tujuannya adalah untuk menggeser sinyal input yang awalnya ada siklus positif dan negatif di sini, yang positif ada di atas 0, yang negatif ada di bawah 0, menjadi sinyal outputnya akan menjadi semua input, semua sinyal akan berada di atas 0. Jadi hampir nggak ada yang di bawah 0, semuanya ada di atas 0. Untuk tegangan kapasitornya jadi seperti ini ya. Pada saat siklus positif, tegangan kapasitor siklus positif yang pertama, tegangan kapasitornya 0. Begitu dia masuk ke siklus negatif, inputnya ini, maka tegangan kapasitor akan mulai terisi. Pada saat sudah terisi, dia akan mengalami proses charge discharge, charge discharge, charge discharge secara terus-menerus. Tetapi pada saat proses discharge ini tidak menyebabkan tegangan kapasitor itu discharge secara signifikan. Nah, dia tetap discharge tetapi dia tidak secara signifikan. Karena itu tadi kita sudah memilih nilai R dan C-nya yang cukup besar. Oke, mungkin itu cukup untuk penjelasan positif clamper circuit atau rangkaian clamper positif. Selanjutnya akan kita bahas negatif clamper circuit pada video selanjutnya.